pemerintah Hindia Belanda. Itulah musuh kita. Itu lawan kita. Dan semua harus tahu. Cokro Aminoto mungkin tak membayangkan jika rumah kecil yang terletak di Jalan Peneleh 7, Surabaya ini akan menjadi tempat yang melahirkan tokoh-tokoh besar pelaku sejarah di Republik ini. Bahkan, salah satu dari mereka menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebagai induk semang dan guru, ia mungkin bangga bahwa salah satu murid sekaligus anak kosnya menjadi presiden pertama negara ini. Atau mungkin bisa jadi Soekarno lah yang harusnya bangga karena pernah digembleng oleh Cokro Aminoto, sang guru bangsa. Hampir semua anak kos di rumahnya merupakan pemberontak, penjajahan Belanda, sebuah sikap yang diwarisi darinya. Meski dididik oleh orang yang sama, anak-anak kosnya lahir menjadi tokoh dengan pemikiran yang berbeda-beda. Soekarno yang nasionalis, Musso yang komunis, dan Kartosoewirjo yang mengusung gagasan negara Islam. Jiwa pemberontak Cokro telah tampak sejak usia belia. Ia lahir di Madiun, 16 Agustus 1882 di Desa Bakur dari ayah ningrat Raden Mas Jokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco, Magetan. Tak putus sampai ayahnya, darah bangsawan itu juga menyambung hingga sang kakek Raden Mas Mango Ensoemo yang merupakan Bupati Ponorogo. Garis keturunan Cokro masih tersambung hingga Kiai Ageng Hasan Besari dari Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Karena kakek dan kakek moyangnya yang merupakan tokoh besar di Ponorogo, maka tempat kelahiran Cokro pun menjadi kontroversial. Beberapa menyebut bahwa ia lahir di Desa Tegal Sari, Ponorogo. Lainnya menyebut ia lahir di Madiun, yang juga menuai perdebatan apakah ia lahir di Desa Bakur atau Bukur. Selepas sekolah rakyat, ia dikirim orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan di Opleiding School for Inlandse Ambenaren, Osvia, Magelang. Meski sekolah itu terbuka untuk umum dan merupakan sekolah pendidikan pribumi, namun faktanya, sebagian besar siswanya berasal dari golongan ningrat. Jika tidak berdarah biru, sebagian pelajar di sana merupakan anak saudagar yang mampu membayar biaya sekolah mahal. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar Osvia. Pada 1902, Cokro menamatkan pendidikan di Osvia setelah 5 tahun berada di sana. Setelah lulus dari Osvia, ia bekerja sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi. Ia juga menikah dengan Soe Harsikin, anak Raden Mas Mango Ensomo yang merupakan Patih Ponorogo. Namun, pekerjaannya sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi tak berlangsung lama. Selang 3 tahun sejak pertama bekerja, Cokro memutuskan untuk undur diri pada 1905 lantaran tak suka dengan tradisi birokrasi seperti perintah jongkok dan menyembah. Terang saja hal itu mengusik mertuanya. Cokro sudah digadang-gadang akan meraih tempat terhormat dalam karirnya di Pangreh Praja. Pada September 1907, Cokro memboyong istrinya ke Surabaya dan tinggal di Jalan Peneleh. Di sana ia bekerja di sebuah perusahaan dagang sebagai administrasi. Di malam hari, ia mengikuti kursus mesin di Burgelijke Avenschool Afdeling Wertui Kundigo. Jauh berpuluh-puluh kilometer dari Surabaya, Haji Samanhoedi, seorang pengusaha batik yang besar dari Kampung Laweyan, menghimpun pengusaha-pengusaha batik di Surakarta untuk mendirikan suatu perkumpulan dengan nama Sarekat Dagang Islam. Menurut informasi yang berada di Museum Haji O.S. Cokro Aminoto, perkumpulan ini mulanya bertujuan untuk merobohkan monopoli pedagang-pedagang Cina yang menyediakan bahan baku bagi perusahaan batik. Dalam sekejap, Sarekat Dagang Islam Surakarta tumbuh membesar. Anggotanya bertambah tak terbatas pada pengusaha batik saja, tetapi juga pedang Indonesia dan rakyat pada umumnya. Setelah itu, Perkumpulan Serikat Dagang Islam mendirikan cabang dan salah satunya berada di Surabaya yang dipimpin oleh Cokro Aminoto yang masuk perkumpulan pada Mei 1912. Sejak perkumpulan itu meluas, baik dalam kuantitas dan kualitas anggotanya, maka pada tanggal 10 September 1912, nama Sarekat Dagang Islam diganti menjadi Sarekat Islam, SI. Berbekal pengalamannya sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi, Cokro Aminoto kemudian menyusun ulang anggaran dasar Sarekat Islam pada 10 September 1912 yang jauh lebih baik. Cokro akhirnya terpilih sebagai ketua SI dalam Kongres pada 19 hingga 20 April 1914 di Yogyakarta. Saat Kongres di Bandung pada 1916,
Cokro dalam pidatonya menegaskan posisi hubungan Indonesia-Belanda, tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberi makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Dan pada saat ini tidaklah lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik, yang menyangkut nasibnya sendiri, ujar Cokro. Keanggotaan Sarekat Islam semakin luas dan berkembang pesat di seluruh Indonesia. Sarekat Islam aktif melawan penjajah Belanda dengan strategi lewat Gerakan Jawa Dwipa.